Halo. Halo, selamat datang di podcast kedua dari Best Association. Balik lagi sama gue Gaby. Dan gue Lucky. Tentu yang buat tahu-tahu aja yang pastinya dari denger podcast sebelumnya. Dan lu tahu gak sih, Gap? Sekarang tuh Apa kita tuh? udah ada namanya nih podcastnya. Apa tuh? Namanya Podconomics. Podcast of Economics. Buset kon banget gak sih? Tapi agak susah gitu spellingnya, Podconomics. Mau Podcast gimana ya? Economics. Gimana kita nggak bisa komen banyak sih. Ini Iya sih, keputusan para panitia dan para mahaprasmul yang di atas ya. Kita jadi nggak bisa gak ngapa-ngapain. bisa ngapain. Udahlah. Ya sudah lah ya. Oh, by the way Ki, hari ini kita tuh kedatangan tamu baru nih hari ini. Mungkin boleh kali ya perkenalan diri dulu. Yoi, kasih tahu boy. Yuk. Hai, Oh, halo. thank you buat ngadain gue di sini. Nama gue Michael dari Business Economics 2018. Gue sebagai koordinator relations di Best Association. Dan hari ini gue mau ikutan jadi podcaster juga. Video. Well, welcome Mike. Jadi lo anak Best Association juga nih ya? Betul. Gue yakin sih hari ini sih kita bakal seru-seruan nih topik kita hari ini. Karena kebetulan banget si Michael ini mau menceritakan pengalaman cinta dia gitu. Kayak gara-gara podcast kita kemarin itu loh. Nah. tapi gue setuju sih. Gue denger emang Michael orangnya nih asik banget nih. Tapi ya udah daripada kita basa-basi, kita langsung aja. Michael nih, lu langsung aja deh ceritain. Silakan Mike. Seluruh pengalaman cinta lu, oke? Oke. So, kita mulai ya. Melodrama romansa gue. Jadi gini, gue itu termasuk orang yang cukup aktif dalam online dating. Jadi, gue sebenarnya punya banyak banget app online dating di HP gue. Dan lengkap, bukan cuman Tinder doang, tapi ada app lain kayak Bumble, OkCupid, dan bahkan app yang kalian nggak tahu pun gue ada akunnya gitu. Aduh, nggak malu banget ya gue. Terus, jadi caranya gue main app online dating ini, itu kalau lagi bosen, gue buka, terus gue mulai nge-swipe. Habis itu gue break bentar, soalnya waktu lagi nge-swipe kan jarang banget dapat match langsung gitu kan, jadinya ya udah gue biarin aja. Nah, pas waktu itu lagi makan siang, gue dapet notif nih, terus kayak apa sih notifnya kayak congrats you match with orang ini gitu loh. Dan sebenarnya standar gue realistis lah ya, nggak terlalu tinggi gimana. Cuman kayak orang yang ini tuh kayak terlalu perfect buat gue gitu loh. Dari segi semuanya, dari humor, wajah, talentanya, kayak lengkap banget. Dan tanpa basa-basi lagi, gue langsung aja chat dia untuk ajak ketemu hari Minggu. Buset. Oke. Salah. Nih, Gap sama Mike. Gue barusan mendengarkan dengan seksama sampai gue nggak komen nih. Gue punya 2 pertanyaan penting. Coba ya, lu dengerin ya. Pertama, ini kan lagi PSBB ya. Lu berani lu ngajak ketemu nih, ya kan? Kedua nih. Talenta apa sih yang lu maksud? Kayak baru ketemu udah talenta Bapak. Oh iya bener juga. Talenta apa tuh? Kalau kita boleh tahu. Gini ya, gue jawab pertanyaan kedua dulu kayaknya untuk membersihkan nama baik gue. Talentanya itu maksudnya dia bisa main musik, Pak. Jadi tolong dikendalikan. Talenta musik. Catat Ki, talenta musik, bukan yang lain-lain ya talentanya. Dia bisa main piano. Terus untuk pertanyaan pertamanya tadi, ya ini udah cukup lama sih ceritanya, bukan waktu PSBB. Kayak tahun lalu lah, 2019 gitu. Jadi aman lah ya. Iya. Tapi by the way Mike, setahu gue bukannya udah biasa ya kalau misalnya lu swiping ada yang match gitu, biasanya ngechat gitu tuh bisa ngajak ketemuan, bukannya udah kayak hal yang wajar gitu. Kayak sering gak sih
gitu. Profesional juga nih satu nih. Dia kan cukup tahu gitu loh. Udah main juga nih, harusnya bukan gue yang cerita berarti. Enggak, tapi ya gue udah ngechat sama dia dari waktu itu hari Rabu, berarti udah sempet ngechat berapa hari tuh? 5 hari ya? Rabu. Iya, 5 hari. Jadi ya gue ngajak chat aja, gue ngajak ketemu aja gitu hari Minggunya. Kan nggak apa-apa kan? Jadi, ini nih ceritanya makin intens ini nih, bentar. Jadi di fotonya itu, dia itu dreamy banget kan. Kayak mukanya kayak galak, tapi panas gitu loh. Udah Kayak, galak, panas. Oh my God, oke. Terus garang, tapi kayak gue rela aja diomelin. Kayak, pokoknya udah kayak, kayak, aduh, kayak tingkat model gimana gitu, kayak pedes gitu. Oke. Nah, jadinya udah begitu, taste musik kita juga sama, terus selera humor kita juga sama, dan gue yakin waktu ketemu kita pasti bakalan ngobrol panjang banget. Oh, jadi tuh ketika lo ngechat gitu ya? Iya, jadi waktu gue ngechat sama dia lancar banget ngomongnya sebenarnya, kayak kita tektokannya itu enak, terus humornya dia gila, kocak banget orangnya. Nah, bentar. But-nya itu setelah ini nih. Jadi waktu itu gue udah seneng banget kan bakalan ketemu. Gue rapi-rapi itu dari hari Sabtunya, malah gue udah mulai siap-siap ekstra banget kan. Gue rapi-rapi, gue jemput dia, gue bayarin makan. Rupanya orangnya itu beda asli 180 derajat. Gue kesel banget waktu gue di sana. Kayak dia itu orangnya ternyata egois banget. Ngomongnya semua tentang diri dia sendiri. Terus kalau gue mulai ngomong tentang pengalaman gue, pasti ada aja cara buat dia ngomongin kayak, iya gue juga begini gitu. Waktu itu gue inget banget gue ngomongin tentang gue itu anggota teater gitu kan. Nah, terus gue lagi mulai cerita kayak, oh iya gue juga pernah main di teater ini nih buat acara ini. Terus dia bilang kayak, iya gue juga pernah kok nonton teater pertama yang gue nonton tuh gini-gini. Jadi kayak gue gak ada kesempatan ngomong, dan dia ngomong terus gitu loh. Kesel banget kan. Nah, sama ini nih, dia waktu itu kasar banget sama pelayannya. Kayak waktu lagi makan, sumpah, kesel banget sih yang ini. Waktu lagi makan, makanannya ada, dia ngelihat menu dan dia pesennya itu kayak ekstra ditambahin, dikurangin gimana gitu loh setiap item makanannya. Dan waktu dateng kayak kalau nggak sesuai, yang gue maklumin lah sama chefnya, soalnya restorannya lagi lumayan ramai juga gitu. Nah, kalau waktu nggak sesuai, kan dia bisa kan kayak minta baik-baik gitu. Tapi dia waktu itu teriak, kayak misalnya kayak, woi, ini kok makanannya nggak sesuai yang saya pesan ya tadi ya? Kayak, gue malu banget di situ, muka gue udah merah, telinga gue panas, gue udah bener-bener pengen cepet-cepet cabut aja. Dan makanya, satu lagi, dia juga waktu kita selesai makan, dia ngomong kayak gini ke gue, lu yang bayar kan? Gila, kesel banget gak sih? Oke, itu sih udah kurang ajar iya ya. Kan, maksudnya dia kalau nggak bisa bayar ya oke, gue yang bayar gitu loh. Cuman kalau lu punya ekspektasi buat gue yang bayar secara otomatis, kayak no, please. Terus gue pulang dari sana cepet-cepet, gue langsung block dan report. Parah banget sih itu, tapi kacau deh. Tapi ya kayak gimana ya?
kasus-kasus kayak gini sih yang sebenarnya bikin gue juga nih, gue pribadi skeptis sama online dating. Dan tapi Mike, lu tuh juga harus hati-hati lo sama online dating, karena lu tau gak sih, nggak sedikit kasus-kasus orang yang ketemuan dari situ tuh berujungnya kayak jelek gitu, kayak ada kasus penculikan, pemerkosaan, bahkan nyampe pembunuhan. Oh my god, itu sih takut banget. Jujur gue sendiri nih, gue pernah coba sekali, cuma kayak pas gue ngechat sana banyak banget orang yang kayak pervert gitu, jadi kayak gue langsung cabut aja dari situ, soalnya ngeri banget gitu loh. Iya, kayak apa sih yang Reinhard Sinaga juga kayak gitu dah, pakai online dating gitu, platformnya dia pakai. Gue jujur gak pernah penasaran sih, takut aja gitu gue apa sih di catfish gitu kan, ada cewek cakep taunya om aduh no. Aduh, makanya itu yang bikin ngeri sendiri, resikonya tuh terlalu tinggi gitu buat main online dating. Tapi sebenarnya nggak sedikit juga gitu yang mulai dari online dating terus berujung ke pernikahan, dan emang jodohnya itu dari sana, yang awalnya cuma coba-coba akhirnya kan bisa jadian gitu. Jadi gue mikirnya kalau buat coba-coba kenapa enggak kan. Gue sebenarnya main online dating itu udah sering dan gak jarang gue ketemu orang yang baik-baik, cuman yang kali ini aja pengecualian gitu. Tapi emang iya sih ya, tapi kalau misalnya gue ngelihat dari kasus lu yang sekarang nih, itu bisa banget direlate sama rasanya beli mobil bekas, yang gue yakin Lucky juga pasti paham sih. Iya gak, Ki? Mungkin coba. Gue mungkin nangkap lu maksudnya mau ngomong apa, tapi coba gue jelasin ya. Coba kalian nih Mike, biar lu paham juga nih Mike. Boleh. Penonton juga ya, pendengar. Oke, jadi gini, misalkan lu tuh mau beli mobil bekas nih Mike, lu akan kemungkinan besar banget lu akan dihasut sama para sales nih. Wah, gila. Ini mobil dia, mobil bekas. Cuman mobilnya tuh rasa baru banget deh. Pokoknya ini masih mulus, mesinnya masih sangat jarang dipakai sama orangnya gitu. Tau-taunya itu ada aja yang diotak-atik, cuma dipoles-poles doang bodinya biar kelihatan kayak second rasa brand new gitu gak sih? Iya. Tapi lu juga biasanya nggak tahu tuh borok-boroknya. Biasanya kayak bisa aja dia bekas kena banjir gitu, kerendam banjir kayak Jakarta tuh kemarin kan, mobilnya kerendam banjir, atau enggak mungkin bekas tabrakan gitu kan, kita nggak pernah tahu. Ya sayang sih, kayak misalnya lu bayar mahal tapi dapatnya kayak something yang nggak sesuai sama ekspektasi lu gitu. Iya, apa ya, kayak gue inget dah ini ada nyambung ke teori gitu, apa ya, lupa gue kalau ini dulu. Apa tuh? Semester berapa ya? Gak tau, lupa gue. Lemons Problem bukan sih? Iya kali ya, iya bener. Lemons Problem ya. Nah, kayaknya itu deh Lemons Problem. Tapi ya mungkin kalau kita ngejelasin nggak terlalu mantep banget, cuman kalau emang lu pada nih para pendengar sama Michael nih, kalau lu masih kurang paham atau pengen tahu lebih lanjut, silahkan cari tahu sendiri ya di internet, pasti banyak informasinya. Dan emang seharusnya ini kayak Michael harusnya tahu sih, masa lu lupa sih Mike? Gue sebenarnya udah lupa. Yang mana sih? Iya kan udah ujian, udah lewat. Aduh. Lu ya kalau inget soal Tinder, zong di Tinder ya, bawa podcast lu ngomongin lemon, apa ya? Justru mungkin karena kena zong, makanya jadi beban pikiran, gue jadi nggak ingat kan. Nggak apa. Tapi gini ya, kalau ini ngerilet langsung ke kasus tadi sih, kurang lebih kayak kesannya tuh lu udah dibikin tertarik nih kan, kayak sama si doi nih. Udah apa lu bilang tadi, dreamy banget gitu kan, dreamy lah, apa talentanya apa segala macem. Terus tapi kan nyatanya lu sama-sama nggak tahu gitu loh, lu nggak tahu dia nggak tahu lu gitu loh, maksudnya secara mendalam lu nggak tahu gitu kan, cuma tahu via profil yang ada di cantumin aja kan. Dan kalau gue lihat dari sisi lu sih, kelihatannya tuh kayak si doi ini ngebentuk personality-nya tuh bagus banget, sampai lu bisa percaya gitu kan, sampai lu bahkan sampai hari Minggunya mau ajak cabut gitu kan, lu ajak makan lah, lu ini. Tapi kan apa ya, lu tuh menurut gue sih lumayan rugi gitu loh, kayak lu udah keluar usaha, keluar duit, tapi padahal aslinya ya gimana tuh, ya kan? Iya, aslinya jauh banget dari ekspektasi. Minta dibayarin lagi, ya. Tapi ya itu, menurut gue sih emang gimana ya, buat gue sebagai lu misalkan di posisi lu, pasti gue ngerasa rugi banget itu loh, karena gue udah ngeluarin usaha, waktu, modal bahkan gitu loh. Tahunnya dia hanya ya explicitly speaking ya dia matre gitu kan, terus ya kan nggak mau usaha, dia mau cost dia tuh sedikit mungkin, paling minimal lah, minimize cost dia,
tapi at the same time dia mau profit paling gede dari lu gitu loh. Maunya dibayarin sama lu, nggak mau keluar usaha gitu kan. Kayak kesannya tuh dia oke aja gitu, mau match sama lu, mau cabut sama lu, tapi dia nggak mau rugi dengan sama lu itu loh. Dan segala sesuatu tuh maunya disediain sama lu gitu. Padahal kan kalau secara ekonomi kan there is no such thing as free lunch gitu loh. Pasti selalu ada udang di balik batu gitu kan. Dia ya kayak gitu. Tapi sebenarnya Ki enakan udang di balik bakwan ya nggak sih? sempat ya lu garing ya. Tolong ya. Soalnya gue dengerin kan tuh intens banget gitu ngomonginnya dari tadi. Tapi iya sih, kalau misalnya tuh biasanya dilihat dari satu sisi gitu. Istilahnya tuh apa ya? Asymmetric information seingat gue. Nah, yang kayak minggu lalu gue pernah jelasin juga tuh sama teman-teman di podcast. Biasanya yang umumnya penjual di sini dalam segi si dia itu punya informasi lebih banyak atau enggak informasi yang lebih benar daripada pembeli. Di kasus ini lu Mike. Dan contohnya nih di kasus jual beli mobil itu, pembeli tuh dapat istilahnya mobil yang jelek karena si penjualnya ngomongin barangnya bagus. Nah, padahal kalau misalnya di kasus lu yang sekarang, lu tuh kayak dapet pasangan yang nggak sesuai dengan tanda kutip kualitasnya dengan yang dia tawarkan. Jadi kayak lu dapet pasangan yang lemons gitu lah. Berarti kasian banget dong gue, jadi rugi banget. Iya, tapi gitulah. Sebenarnya tapi yang kena scam kayak gini tuh banyak banget, nggak cuma di Tinder, nggak cuma di aplikasi dating lainnya atau enggak kayak di dunia nyata kayak jualan mobil itu. Nah, ada sih beberapa cara buat ngurangin atau enggak untuk istilahnya ngemitigasi atau ngurangin dampak negatif dari itu. Ya, basically ngomonginnya lessen the moral hazard lah ya. Moral hazard. Ya, tapi gue setuju sama GBC kayak emang ada kalau ya ini sih gue lebih paham soal dealer mobil sih ya. Cuman kalau kayak di dealer mobil emang lu tuh bisa kayak minta atau nyari gitu yang dia memprovide garansi toko gitu setidaknya seminggu kan selalu beli supaya kalau amit-amit mobilnya bobrok lu tuh bisa minta balik gitu loh atau minta duit balik maksudnya bukan mobil juga penting. Tapi kayak bisa juga kayak bentuk sertifikat yang kayak meng-approve sih kayak ini mobil emang bagus loh, emang mobil bekas tapi masih bagus gitu loh. Jadi kayak lu harus cari tahu dari expert gitu. Jangan pokoknya makan omongan doang. Bener banget. Harus ada kayak third party gitu yang mengevaluasi kualitas barangnya itu, kalau nggak kayak kualitas orangnya ini. Jadi kayak dari sini elu sebagai pembeli tuh nggak kena tipu-tipu lagi dan bisa ngenalin mana yang bener-bener bagus, mana yang bobrok gitu sih. Oke. Tapi by the way di Tinder ada nggak sih yang kayak gitu? Untuk sekarang sih, mungkin ini kali ya kalau di Tinder dan di banyak dating app lainnya juga udah ada fitur namanya verified account. Jadi caranya itu kirim foto selfie yang ada di akunnya itu dicocokin dengan selfie yang dikirimin ke official Tindernya langsung. Nah, terus nanti kalau emang cocok baru dapat verified gitu istilahnya. Kalau kayak gitu kan supaya tahu yang mana yang catfish, mana yang bukan. Tapi masih belum tentu aman sih sebenarnya. Oh kayak ini nggak sih kayak perusahaan-perusahaan yang kayak banking gitu suka kayak minta foto KTP gitu-gitu. Ya semacam itu kali ya, bisa kali ya. Mungkin. Bisa mungkin. Tapi jujur keren sih. Gue nggak nyangka kita bakal melakukan ini lagi ya, melakukan kisah cinta dengan teori ekonomi lagi. tapi lu udah paham lah Mike ya, udah kebayang dikit lah ya. Iya. Kasusnya. Iya, udahlah. Maksudnya pelajarannya itu gue bisa ngerti dan gue bisa aplikasiin juga sih nanti ke kehidupan dating gue. Nah makanya besok-besok tuh hati-hati sebelum ngajak ketemuan, ajak fit call dulu deh. Jadi kayak ya lu bisa itu cara buat lu protek diri lu sendiri gitu deh. Iya, bener juga sih daripada kena tipu lagi. Ngomong-ngomong soal dating nih, Gap kayaknya ada yang belum berkembang dari lu nih Gap. Apa sih Ki? Aduh, terserah. Gak bisa Ki, PSBB gak bisa. Lagi corona gini lockdown. Justru karena lagi PSBB harusnya coba online dating. Waktu itu Tinder sempat ada fitur pasport. Jadi sebenarnya bisa
padahal waktu lagi PSBB kita bisa ketemu lebih banyak orang gitu. Jadi bisa cari akun-akun yang lagi yang di luar dari radius biasanya gitu. Jadi bisa cari kayak orang luar negeri atau orang luar kota gitu. Oh. Iya. Tapi ya gimana ya? Bisa aja kalian. Coba lagi aja Gap, tapi hati-hati. Iya. Oke, bisa aja sih lu pada yang bujuk gue. By the way, tapi pendengar kita gimana nih? Mau coba online dating? Atau enggak, pernah nggak sih kalian kira-kira ngalamin hal yang sama gitu? Mungkin. Yuk, kalian bisa komen-komen aja. Sama ceritain ke kita versi kalian. Atau kalau emang mau dibantuin lagi nyelesain masalahnya seperti Michael di sini, boleh-boleh aja. Cuman emang kita bukan psikolog di sini, jadi jangan terlalu bertele-tele lah ya. Kita juga banyak masalah hidup. Cinta juga. Gitu. Ya sudah, ya udah lanjut. Oh ya, ngomong-ngomong, tadi kan gue sempat singgung nih tentang moral hazard. Mungkin bisa banget kali ya buat pembahasan podcast selanjutnya. Mungkin bisa, silakan teman-teman panitia discuss ya. Tapi jujur gue lebih prefer ada yang komen ya, supaya ada yang lebih variatif inputnya gitu. Komen apa ada ya informasinya. Ya, makanya silakan komen, berikan kita tugas dan kerjaan. Ya udah. Mungkin buat sekarang kita udahin aja kali ya di sini, soalnya udah kepanjangan nih durasi. Ya, Mike mungkin boleh langsung kasih penutupan aja untuk para pendengar. Oke. Terima kasih banyak buat para pendengar yang sudah mau dengerin pengalaman online dating gua hari ini. Gua masih single. Ready to mingle. DM Instagram gue terbuka. Gue menerima segala pesan. Namanya Michael Mandalay guys, silakan. Bocor. Ya udah. Silakan. Gue rasa. Ya udah yuk. Ya cukup lah ya. Udah cukup lah ya kali kita. Sampai ketemu teman-teman di podcast selanjutnya. Kalau kita yang nge-host lagi, tolong dikunci itu pernyataan gue barusan. Harus kita yang nge-host lagi ya nggak sih Ki? Ya yuk bareng yuk penutupannya yuk biar kompak. Yuk. 1, 2, 3. Dadah. Sampai ketemu lagi di Podkonomis berikutnya.